Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagi yaitu ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar. Di dalam babnya yaitu ajaran Syekh Siti Jenar dalam timbangan psikologi agama modern. William McNamara halaman 397 mengemukakan bahwa agama tanpa pengalaman keagamaan adalah hanya sebagai bangkai. Pengalaman itu merupakan jiwa agama, tetapi jiwa tanpa disertai pelaksanaan hanyalah sebatas badan atau wadah. Nama teologi dan pemujaan lahir. Demikian pula Islam tanpa tasawuf hanya ibarat bangkai yang berjalan, dan tasawuf tanpa perolehan makrifat adalah kosong. Dalam mazhab psikologi humanistik kita mendapati teori Maslow, yaitu yang mengemukakan konsep metamotivasi yang berada di luar 5 hierarchy of needs yang pernah dikemukakannya dalam bukunya Motivation and Personality. Medical atau peak experience adalah bagian dari metamotivasi yang menggambarkan pengalaman keagamaan. Pada kondisi ini, manusia merasakan adanya pengalaman keagamaan yang sangat mendalami pribadi. Lepas dari realitas fisik dan menyatu dengan kekuatan transcendental atau self is lost and transcended. Bagi Maslow, level ini adalah bagian dari kesempurnaan manusia. Dalam pengalaman-pengalaman tersebut terdapat kesempatan aktualisasi diri dengan mengalami ekstasi, yaitu kebahagiaan, perasaan terpesona yang meluap. Suatu pengalaman keagamaan yang sangat mendalam. Selama pengalaman puncak ini yang menurut Maslow biasa dialami oleh orang yang sehat. Itu orang yang sehat diri dilampaui, dan orang itu digenggam dalam suatu perasaan kekuatan, kepercayaan dan kepastian. Suatu perasaan yang mendalam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Jika dicermati, karakteristik tersebut memiliki substansi yang sangat mirip dengan sebagian dari sistem maqamat dan al-ahwal dalam tasawuf. Maslow menggambarkan pengalaman puncak yang transenden sebagai sehat supernormal, normal super healthy, ya seperti itu, dan sehat super healthy. Maslow juga menyebutnya Packers transcender dan non-Packers non transcender, dan itulah marifatullah dalam proses perjalanan rohani menuju Allah. Dalam khazanah sufi di Indonesia, pengalaman puncak ini pernah terjadi pada sosok sufi martir Islam Jawa, yaitu Syekh Siti Jenar. Kemudian pengalaman tersebut dikenal sebagai manunggaling kaula Gusti. Non-packer cenderung menjadi orang yang praktis, berinteraksi dengan dunia secara efektif dan kurang dengan dunia kehidupan yang lebih tinggi. Mereka cenderung menjadi pelaku, bukan mediator atau kontemplator. Efektif dan pragmatis, bukan estatis. Menguji kenyataan dan kognitif, bukan emosional dan mengalami. Contoh yang dikemukakan Maslow adalah Eleanor Roosevelt Harris, Truman dan Dwight Eisenhower. Sedangkan Packers memiliki pengalaman-pengalaman puncak yang memberikan wawasan yang jelas tentang diri dan dunia mereka. Mereka cenderung menjadi lebih mistik, puitis, dan saleh, dan soleh.
lebih tanggap terhadap keindahan dan kemungkinan lebih besar menjadi pembaharuan-pembaharuan atau penemu-penemu. Beberapa fakers adalah Aldous Huxley, Albert Schweitzer, Albert Einstein. Inilah tampaknya yang dikatakan Maslow, bahwa aktualisasi diri sebagai hasil suatu proses pengalaman bentuknya berbeda antara satu orang dengan orang lain. Seorang pengembara rohani yang tidak terikat oleh batas-batas tradisi keagamaan, Anthony de Mello, itu pada tahun 2000-an, menulis buku Awareness yang berisi pesan-pesan spiritual yang diperoleh dari pengalaman keagamaannya. Pengalaman-pengalaman keagamaan dalam buku ini disajikan secara lebih empiris, humanis, dan logis. Buku ini mampu memberikan gambaran bagaimana cara mengelola pengalaman keagamaan yang diperoleh bagi kehidupan masa sekarang. Pengalaman keagamaan yang diperoleh melalui ritual sebagai kebutuhan dan sebagai jalan menurut Anthony de Mello di halaman 289 bukunya, merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan, yakni suatu keadaan di mana kita tidak lagi tenggelam dalam ilusi dan seorang dapat melepaskan diri dari ilusi itu terhadap fungsi pengalaman keagamaan sebagai sarana menggapai kebahagiaan. Ini tidak terlepas dari penyatuan 5 dimensi keberagamaan, yakni dimensi keyakinan, praktik, keagamaan terdiri dari ritual dan ketaatan, dimensi pengalaman. Dimensi pengalaman agama dan dimensi pengalaman dan konsekuensi ketika seseorang menghadiri 4 dimensi di atas dalam kehidupannya. Sering pengalaman-pengalaman batin yang sangat individual terjadi. Tesis de Mello di atas tentu saja bisa memberikan bantahan atas tesis Freud dalam bukunya The Future of an Illusion, yang mengungkapkan bahwa agama dalam ciri-ciri psikologi adalah sebuah ilusi, yakni kepercayaan yang dasar utamanya adalah angan-angan, sementara perilaku keagamaan merupakan reaksi manusia atas ketakutannya, yaitu atas ketakutannya sendiri, bahkan dipandang sebagai gejala neurosis. Apabila Freud mengemukakan bahwa gambaran tentang Tuhan merupakan refleksi dari Oedipus kompleks, kebencian kepada ayah yang dimanifestasikan sebagai ketakutan kepada Tuhan. De Mello memiliki pandangan lain. De Mello menjelaskan bahwa salah satu akibat pengalaman keagamaan adalah jelas, yakni keberhasilan keluar dari ketergantungan dan keterikatan kepada Tuhan yang dipikirkan atau Tuhan yang ada dalam pikiran manusia. Orang yang mencapai marifatullah menjadi manusia yang bebas dan independen terhadap semua makhluk. Memang hampir semua manusia berpikir bila tidak memiliki Tuhan maka ia tidak akan bahagia. Tetapi Tuhan yang dipikirkan ada dalam pikiran, tidak ada sangkutannya dengan Tuhan yang sesungguhnya. Pernyataan de Mello ini agak mirip dengan ungkapan teologi bahwa Tuhan adalah laisa kamislihin, yaitu laisa kamislihi sayun, atau lam yakun kufuwan ahad. Sebab umumnya manusia berpikir dengan konsep yang dimiliki dan hanya mengikuti yang muncul. Oleh karena itu kadang manusia harus melepaskan diri dari Tuhan yang ada dalam pikiran supaya dapat menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Disinilah munculnya salah satu alasan bahwa pengalaman keagamaan sangat didambakan oleh manusia dengan berbagai macam dan bentuknya. Dan untuk menggapai pengalaman keagamaan itu diperlukan ritual tertentu guna mencapainya, sebab dari pengalaman keagamaan itu umumnya akan muncul hati yang mencinta, yang ditandai dengan kelembutan dan kepekaan. Maka zikir, wirid, suluk,
dan muzahadah rohani lelaku menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang sufi guna menempuh jalan rohani menuju Allah. Terkait dengan hal ini, dalam teori sufi terdapat ungkapan al-usu atau al-unasu, al-uns merupakan kondisi keakraban, suatu keadaan spiritual ketika hati dipenuhi cinta dan keindahan, kelembutan dan belas kasih serta pengampunan dari Allah. Keindahan uns tidak dapat dilukiskan. Ini dapat dialami oleh seorang salik pada acara ritual, pada ritualitas tertentu, terutama pendengar dalam konser spiritual, yaitu atau sama, yang menyebabkan mengalami kemabukan atau wajh ketika menemukan Allah. Dari situ kemudian terjadi perasaan akrab, semula hanya berupa kilasan-kilasan, namun makin lama makin sering sampai pada keadaan penyingkapan dan penyerapan. Dalam konteks ajaran Syekh Siti Jenar, ini merupakan gejala dari Zumring, yaitu Kaula Gusti menuju Froming Kaula Gusti. Sampai di sini dulu dan ikuti video berikutnya dengan pengalaman keagamaan dan lelaku ritual, perbandingan ajaran Syekh Siti Jenar dan psikologi modern.